Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kok miring sini? Miring itu. Jadi persahabatan di dunia itu akan jadi permusuhan di akhirat ya, kecuali persahabatan itu dibangun di atas ketakwaan saat mereka itu bersahabat di dunia. Jadi persahabatan dalam politik itu tidak ada yang abadi, karena yang abadi adalah kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dalam perebutan kekuasaan. Tetapi persahabatan di dalam politik tapi berbasiskan ketakwaan itu akan menjadi persahabatan dari dunia. Mungkin di dunia tidak bersahabat, tapi karena sama-sama bertakwa dia akan menjadi sahabat di negeri akhirat dalam alam al-hayatul baqiyah, dalam alam yang kekal abadi. Nah, sekarang saya khusus ini bahas tentang manfaat YouTube ya untuk pengembangan diri, untuk memotivasi. Khusus saya nggak bicara politik yang sekarang ya, tapi khusus bicara mengulang-ulang soal YouTube. Agak susah ternyata ya mendorong orang itu menjadi YouTuber, meskipun YouTube itu yang pertama kali video itu dimunculkan di YouTube itu tanggal 24 Maret tahun 2005 oleh seorang anak muda beragama Islam namanya Jawed Karim, orang Bangladesh yang sekarang setelah 17 tahun yang lalu dia mengupload video selama 19 detik itu. Jawed Karim sekarang berkewarganegaraan Amerika dan Jerman. Bapaknya juga, ibunya juga seorang dosen peneliti, yaitu Dr. Naimul Karim, dan juga istrinya atau emaknya itu namanya Christine Karim. Jadi YouTube pertama itu orang Islam yang muncul di kamera itu dengan judul Me at the Zoo. Saya ada di depan kebun binatang di San Diego ya, ada gambar gajah di situ. Dia ngomong selama 19 detik ya, dan itu bisa dicek video pertama yang sangat bersejarah itu pada channelnya namanya Jawed ya, JAWED. Udah itu aja, isinya cuma satu, nggak ada video yang lain, karena itulah video yang pertama dan perdana di semesta ya, dibuat oleh orang Islam. Jawed Karim, anak muda umur 26 saat itu, ngomongnya cuma 19 detik. Yang nonton mungkin mungkin sekarang ada 250 juta mungkin viewersnya. Silakan dicek ya. Itu bukan satu kebetulan. Allah mendesain, yang menciptakan YouTube adalah Islam. Ya, ada dua teman yang non muslim, tapi dia pertama kali yang muncul dan dipublikasikan ke seluruh semesta. Jawed Karim, bukan kebetulan ya. Ma khalaqata hadza batilan subhanaka faqina azabannar ya. Ma khalaqta hadza batilan, tidak semua yang Allah ciptakan itu bukan sesuatu yang nggak berguna, bukan yang batil ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya. Faqina azabannar, bebaskan kami dari kobaran api neraka. Jadi hendaknya YouTube itu kita pakai, digunakan untuk kebebasan berekspresi dan juga kebebasan dari api neraka di akhirat. Bagaimana menyeimbangkan
kebebasan yang tetap tidak menimbulkan dosa-dosa itu, sehingga kebebasan di depan YouTube broadcast yourself TV Anda sendiri, maka kebebasan yang Anda kelola itu tidak memenggal kepala Anda, tetapi justru menyelamatkan Anda di akhirat. Itu yang satu peluang besar. YouTube akan mengantarkan manusia itu menjadi sukses di dunia, sukses di akhirat. Sukses di dunia tentu ukuran-ukuran materi dan juga amal baik. Kita hidup tidak cukup, ya kan? Hanya makan, tidur, bekerja, dan pensiun, setelah itu mati. Tapi bagaimana kita meninggalkan selama hidup ini, memikirkan meninggalkan athar, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di semesta. Dan setelah kematian kita yang ditandai oleh batu nisan, kita masih mewariskan amal kebajikan, ya, bikin masjid, bikin sekolah, bikin gerakan, bikin organisasi, dan juga jejak-jejak berupa narasi-narasi dari video-video yang kita tinggalkan, yang akan tetap dikenang orang setelah kita berada di lipatan bumi yang sunyi senyap. Jadi waktu kita hidup di dunia ini itu kan nggak abadi, habis itu mati. Setelah mati nggak balik lagi ke dunia. Apa yang kita tinggalkan setelah kematian tiba itu? Ya, tentu kita berharap di akhirat juga kita sukses. Di dalam Al-Quran itu dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, ya kita ini termasuk hewan-hewan yang bernyawa itu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya disempurnakan, tuwaffawna ujurakum, pahala-pahala kamu itu disempurnakan nanti di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, orang yang dihindarkan, dilepaskan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga Firdaus, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Jadi menurut Al-Imran 100, surat ketiga surat Al-Imran ayat 185 itu, kalau tidak salah yang barusan saya baca itu, kesuksesan adalah ketika kita itu merdeka dari api neraka dan hidup bahagia di dalam jannah, di dalam surga. Dan kalau memang kesuksesan di akhirat itu hakikatnya seperti itu, ya, masuk surga dan bebas dari azab neraka dan juga azab kubur, setelah di breakdown, dirinci, dirinci sampai ke alam dunia ini, maka bagaimana sebagai YouTuber itu tidak menimbulkan dosa-dosa, bagaimana arahnya kalau menegur ke penguasa juga menjadi amal soleh, ya. Jadi menegur penguasa itu adalah satu amar ma'ruf nahi mungkar dan berpahala. Bagaimana konten YouTube itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak merendahkan orang, tidak menghina orang, sehingga kita sebagai konten kreator terbebas dari dosa-dosa. Bahwa kemudian kita kritik kebijakan-kebijakan pemerintah itu adalah sebuah keniscayaan dan kepastian sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar bagi seorang pemimpin yang memiliki kebijakan politik yang mempengaruhi jutaan orang. Bahwa persoalan-persoalan rumah tangganya yang bersifat privat, persoalan anaknya, persoalan postur tubuhnya dan lain-lain, fisiknya, itu tidak kita singgung karena itu menyangkut soal-soal yang bukan politik, ya, tidak menyangkut nasib orang banyak, tapi keputusan-keputusan, ya, atau kebijakan politiknya, ketetapan-ketetapan yang dibuat melalui kekuasaan itulah yang berbahaya jika tidak kita kawal terus-menerus melalui YouTube. Begitu juga orang-orang yang miskin itu perlu juga dibela, ya. Diingatkan orang-orang untuk selalu mengingat orang miskin, orang duafa, karena Rasulullah juga mengingatkan itu. Kalau kamu pengen sukses, pengen menang, pengen sukses di dunia dan ditolong oleh Allah,
latunsurunna, kamu pasti ditolong, betul-betul ditolong. Kalau kamu itu memihak, membela bidu'afaikum, kamu hidup bersama mereka, membasuh hati orang-orang yang terluka itu. Bukan hidup sendiri-sendiri bersama kelompoknya, memburu dinar dan denting dolar, tetapi bagaimana peluang-peluang untuk mengangkat orang-orang du'afa, memberikan satu akses ekonomi, akses pendidikan yang setara bagi orang lain, sehingga dia punya ruang-ruang yang cukup luas untuk bernafas, sehingga dia bisa growing, bertumbuh dalam kehidupannya. Itulah fungsi daripada seorang YouTuber, konten kreator, yang memberikan nafas hidup yang baru bagi orang-orang yang kalah dalam perjuangan, dalam kehidupan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebanyakan manusia itu tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan. Kebanyakan manusia gagal mencapai cita-citanya. Hanya sedikit yang berhasil raih impian-impian yang indah dalam hidupnya. Berarti kesimpulannya dari ucapan Al-Ghazali itu, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang nyaris putus asa dalam kehidupannya. Yang diperlukan adalah motivasi, memberikan ruh harapan baru, sehingga dia bisa menapaki kehidupannya itu dengan lebih girang, lebih semangat, lebih pede, memberikan menyiramkan ya api yang hampir padam itu, setitik api korek yang hampir padam, bukan dengan api tapi dengan bensin, sehingga semangat hidupnya berkobar kembali. Itulah fungsi dari seorang konten kreator, membangkitkan, membuka pintu-pintu yang nyaris tertutup, membuat kembang-kembang yang hampir layu itu mekar kembali. Jangan sampai bunga-bunga itu mati sebelum mekar indah dalam kehidupan. Jadi banyak orang-orang yang perlu dibantu, perlu didorong. Hidup sebenarnya adalah untuk mendorong diri sendiri, sehingga tetap punya sikap positif terhadap Allah, tapi juga mendorong orang lain supaya memiliki sikap positif dan baik sangka kepada Allah. Rasulullah mengingatkan, alhamdulillah ala kulli hal, bersikaplah positif, memujilah Allah ala kulli hal, terhadap setiap keadaan yang kita terima, yang kita suka, yang tidak sesuai harapan atau yang sesuai harapan, direspon secara intelektual, direspon secara emosional dengan cara yang positif dalam kehidupan. Poin-poin, nilai-nilai semacam inilah, nilai-nilai bagaimana menghadirkan sebuah keimanan, menanamkan keimanan ke dalam relung hati penonton, juga menanamkan semangat ke seluruh pembuluh darah, pemirsa atau viewers ke seluruh negeri. Semangat itu kita tanamkan seluruh pembuluh darah yang halus sampai ke desa-desa. Itu bisa dicapai oleh hanya sebuah HP dari sudut kamar yang sangat sederhana. Jadi lebih terlepas dari uang. Jadi YouTuber adalah satu pekerjaan yang mulia, karena akan membawa manusia yang begitu banyak kembali bukan kepada sang konten kreator, bukan kembali kepada sang YouTuber yang berbicara di depan kamera. Jadi viewers atau penonton itu diusahakan bukan kembali ya kepada sang konten kreator, bukan kembali kepada saya, bukan mengikuti saya, tapi harus kembali kepada Allah, dan dia menemukan jalan-jalan hidup baru berdasarkan bukan traktat filsafat, tetapi berdasarkan Al-Quran, panduan-panduan kehidupan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua jalur utama Islam itulah viewers
penonton kita atau followers kita itu diarahkan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Jadi kembali ilallah, bukan kembali ila ana, bukan kembali kepada saya sebagai konten kreator. Jadi fungsi atau tugas dari seorang YouTuber adalah sangat mulia, karena dia akan menjadikan banyak orang, entah di sudut desa mana, saat dia berbaring menonton YouTube kita, itu akan tergerak hatinya kembali kepada Allah. Itu satu nilai yang tinggi. Dan yakinlah, percayalah, Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang kita buat dalam YouTube kita, dalam video-video kita. Meskipun orang melihat apa yang kita lakukan tidak ada bekasnya di pandangan manusia, tapi yakinlah apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang diusahakan oleh seorang YouTuber, seorang content creator, itu memiliki efek dalam kehidupan di akhirat dengan cara yang positif, melampaui jumlah uang 400 juta seperti yang diterima oleh Abu Somad, melampaui jumlah uang yang diterima 1 bulan 1 miliar, katakan begitu, yang diterima oleh Ustadz Adi Hidayat atau oleh Refli Harun, diterima oleh Atta Halilintar, oleh Raffi Ahmad, oleh Ria Ricis, oleh Baim Wong, oleh Deddy Corbuzier, katakan 5 miliar sebulan. Jauh lebih bernilai bila orang itu menemukan kembali jati dirinya dan kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah dan mengubah perilakunya, mengubah way of life-nya, lifestyle-nya kembali sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena daya-daya gugah dari narasi-narasi yang dilepaskan di depan kamera oleh seorang konten kreator. Uang itu datang dan pergi, masuk dalam e-banking kita lihat jumlah angka itu, dan tidak selamanya angka itu ada di situ, karena uang itu yang sudah Allah titipkan itu kembali dibelanjakan, datang pergi benda-benda dalam dunia ini. Tapi yang akan tetap abadi adalah nilai kebaikan yang akan menemani sang konten kreator, menemani sang YouTuber hingga ke negeri akhirat yang jauh, yang tiada bertepi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sober Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.